الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Sadaqallahul azim. Jamaah yang rahmati Allah, di penghujung Sya'ban biasanya Rasulullah menyampaikan kabar gembira pada sahabat-sahabatnya yang dituangkan dalam bentuk khutbah. Di antara sabda beliau dalam khutbah menyambut Ramadan, ya ayyuhan nasu qad azallakum syahrun azimun. Wahai manusia, telah hadir ke hadapan kalian bulan yang agung. Yang diseru bukan hanya orang beriman, tapi untuk seluruh umat manusia. Syahrun mubarakun. Bulan agung ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Wa syahrun fihi lailatun khairu min alfi syahrin. Di bulan ini ada satu malam yang nilainya sama dengan 1000 bulan. Ja'alallahu siyamahu fardhatan. Allah jadikan puasa di bulan ini menjadi sebuah kewajiban. Wa qiyama lailatihi tatawuan, dan Allah jadikan beribadah malam di sepanjang Ramadan ini menjadi amal ibadah sunat yang sangat dianjurkan. Wa syahrus sabri. Bulan ini adalah bulan kesabaran. Wa sabru lahu wa sabru sawabuhu al-jannah. Sedangkan sabar itu pahalanya adalah surga. Wa syahrul muwasah. Dan bulan ini bulan saling membantu, saling menolong. Bulan santunan. Man fattara sha'iman kana lahu maghfiratan li dzunubihi. Siapa yang beri makanan untuk berbuka orang yang berpuasa, maka pemberian itu menjadi ampunan atas dosa-dosanya. Panjang sekali Rasul memberikan khutbahnya ketika menyambut Ramadan, mengekspresikan betapa gembiranya beliau dan juga sahabat-sahabat ketika menghadapi bulan Ramadan. Ibnu Mubarak Al-Hambali dalam kitab yang terkenal Lataiful Ma'arif, beliau menggambarkan bagaimana para ulama dulu menanti dan menyambut bulan Ramadan ini. Kanu yad'una sittata ashhurin liyuballighahum Ramadan. Kata Ibnu Mubarak, para ulama dahulu, ulama-ulama salaf, berdoa selama 6 bulan agar umurnya sampai kepada bulan Ramadan. Tsumma yad'una sittata ashhurin ayyataqabbalallahu minhu. Kemudian mereka berdoa kepada Allah agar setiap amal yang dilakukan sepanjang Ramadan itu diterima oleh Allah. Gambaran betapa ulama-ulama dulu mencurahkan perhatiannya kepada bulan Ramadan. Hari ini hari kedua bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk mengisi Ramadan ini dengan baik. Tentu Allah dengan kemurahannya masih memberikan usia pada kita untuk sampai ke bulan ini. Sedangkan teman-teman kita yang tahun kemarin mungkin bersama kita mengisi Ramadan, hari ini sudah tidak ada di hadapan kita. Oleh karenanya kita manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Sabda Nabi yang terkenal, ni'matani maghbunun fihima. Ada 2 nikmat yang seringkali orang melalaikannya. As-sihhatu wal firaq. Pertama, nikmat sehat. Yang kedua, kesempatan. Jangan sampai kesempatan ini disia-siakan. Karena tidak ada jaminan bagi kita semua untuk menikmati lagi Ramadan di tahun yang akan datang. Karena itu Rasul mewanti-wanti agar kita tidak termasuk
dalam kelompok orang-orang yang merugi dengan kehadiran Ramadan ini. Dalam hadisnya Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, rogima anfu rajulin adraka Ramadan tsumman salakha walam yughfar lahu. Celaka sekali orang yang diberi kesempatan untuk memasuki Ramadan, tapi ketika Ramadan berlalu dirinya tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Oleh karenanya pada ulama ahli ilmu menyatakan syahrul Ramadan syahrut taubah, syahrul maghfirah. Bulan Ramadan ini ada bulan taubat dan juga bulan ampunan. Kita tidak hanya mengejar pahala sebanyak-banyaknya untuk mengisi Ramadan ini saja, tapi juga untuk melakukan introspeksi terhadap dosa-dosa yang kita lakukan, agar ketika kita mohon ampun pada bulan ini, Allah memberikan ampunan kepada kita. Semua manusia selain Nabi itu tidak ada yang bebas dari dosa. Semua manusia selain Nabi yang maksum, dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa, berpotensi untuk melakukan dosa dan kemaksiatan. Tapi kita tidak dituntut oleh Allah untuk menjadi makhluk sempurna. Yang dituntut oleh Allah, kita memperbanyak melakukan kebaikan-kebaikan yang bisa menutup keburukan dan dosa yang kita perbuat. Indah sekali bahasa Rasul, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atti'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kalian pada Allah di mana saja kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti perbuatan-perbuatan baik dengan perbuatan-perbuatan buruk. Dalam setahun ini kita berkesempatan mungkin di bulan Ramadan ini untuk mencurahkan tenaga kita, kemampuan kita, kesempatan kita untuk mengisi bulan ini dengan sebaik-baiknya, dengan amal-amal kebaikan yang menyebabkan Allah sayang kepada kita dan memberikan ampunan atas dosa-dosa kita. Kemudian juga Rasul mengingatkan kepada kita jauh-jauh hari dengan sabdanya, rubba abdin adraka walidayhi walam yudkhilahu al-jannah. Rugi, celaka orang yang mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya yang tidak menyebabkan dia memasukkan ke surga. Kalau kita memiliki orang tua, ayah, ibu, atau salah satunya masih ada, kita masih berkesempatan untuk melakukan perbuatan baik, memperhatikan mereka, terutama di bulan Ramadan ini. Celaka kata Rasul ketika kita mendapatkan keduanya masih hidup, salah satunya, tapi kita tidak berbuat baik kepadanya sehingga kehadirannya tidak memasukkan dia pada surga. Manfaatkan waktu selama 30 hari atau 29 hari ini untuk kita bisa menyediakan waktu, perhatian, apapun yang mungkin kita bisa lakukan untuk menyenangkan orang tua kita. Kemudian Rasul pun mengingatkan kepada kita, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya. Karena dia melalaikan amal-amal yang seharusnya menyempurnakan puasa itu. Dia hanya mampu berpuasa saja. Tapi boleh jadi kemaksiatan tetap jalan. Sehingga di hadis yang lain Rasul mengingatkan kepada tidak, malam yada qaulaz zur wal amal bihi, barang siapa tidak meninggalkan perkataan yang bohong bahkan mengamalkannya, falaysa lillahi hajatun ayyada'a ta'amahu aw syurbahu. Tidak, Allah tidak membutuhkan
lapar, haus yang dia lakukan dalam puasa itu. Jamaah rahmati Allah, sekali lagi kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki niat kita hadir di bulan Ramadan ini. Karena Ramadan ini tidak semata-mata untuk menahan diri kita dari lapar dan haus saja. Tapi Ramadan ini hadir untuk memberikan kita kesempatan untuk bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Bacalah Al-Quran sebanyak-banyaknya. Isi waktu ini dengan kegiatan-kegiatan yang positif, mencari ilmu, hadir di majlis ta'lim berjamaah, salat 5 waktu, kemudian qiyamul lail yang seharusnya kita manfaatkan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan dan usaha kita memperbaiki niat kita untuk bisa menghadiri Ramadan ini dengan baik. Kemudian kita juga mengisi dengan berbagai amal saleh, amal kebaikan, termasuk memberikan santunan kepada mereka yang butuhkan. Kita semua mendapatkan titel prestasi dari Allah, amal ibadah puasa kita diterima, dan doa-doa kita sepanjang Ramadan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, dan kita berkesempatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ana iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahil wahidil hannan bil afwi wal ghufran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallama tasliman katsiran fa ayyuhal hadirun ittaqullah ilal khairi qariba wa 'anil syarri ba'ida. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Palestin. Allahumma ansuril mujahidina fi Palestin. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'ana wa a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Al-barru tawwabur rahim ibadallah. Innahu ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. A'idukum la'allakum tadhakkarun. Allahu akbar. Astaghfirullah li wa lakum.